BNPB mengimbau masyarakat selalu waspada terhadap segala kemungkinan dampak dari perubahan iklim seperti bencana banjir hingga bencana hidrometeorologi. Selain itu, saya juga menyoroti bahwa penting nggak sih kemudian misalnya Indonesia memperkuat dalam konteks penormaan di level konstitusi. Karena kita tahu kan konstitusi sebagai the supreme law of the land, sehingga mungkin dengan penguatan norma-norma tentang perubahan iklim di dalam level Undang-Undang Dasar 1945, maka itu akan menjadi penguatan terhadap usaha-usaha publik atau halayak ataupun masyarakat NGOs ya, civil society untuk memperjuangkan perubahan iklim dan keadilan iklim itu sendiri. Karena kalau kita lihat sejauh ini, mungkin kita patut mengapresiasi benar bahwa norma-norma hijau itu atau nuansa rimbun dalam konstitusi kita itu ada melalui perubahan undang-undang dasar yang sebelumnya sama sekali tidak memberikan jaminan tentang perubahan iklim ataupun kemudian perlindungan terhadap lingkungan. Namun pasca perubahan undang-undang dasar tahun 1999 sampai 2002 kemudian muncul pasal 28H tentang right to environment atau hak untuk atas lingkungan hidup yang baik itu. Ketika kita mendengar kata krisis iklim, mungkin yang terlintas dalam pikiran adalah cuaca yang semakin panas, banjir yang terjadi di berbagai daerah, atau kekeringan yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Namun sebenarnya, krisis iklim merupakan masalah global yang dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai bencana alam semakin sering terjadi. Curah hujan yang tidak menentu menyebabkan banjir dan longsor. Di sisi lain, musim kemarau yang lebih panjang menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi kenyataan yang sedang kita hadapi saat ini. Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan penting. Apa peran negara dalam menghadapi krisis iklim? Apakah negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan hidup? Dan bagaimana dasar hukum yang mengatur tanggung jawab tersebut? Jawaban dari pertanyaan ini dapat ditemukan dalam konstitusi. Sebagai hukum dasar negara, konstitusi menjadi landasan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk melindungi rakyat dan lingkungan hidup. Pada video ini kita akan membahas pengertian konstitusi, pengertian krisis iklim, hubungan keduanya, serta bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam menghadapi tantangan lingkungan di masa sekarang dan masa depan. Konstitusi merupakan seperangkat aturan dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi mengatur bagaimana negara dijalankan, bagaimana kekuasaan dibagi, serta bagaimana hak dan kewajiban warga negara dilindungi. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar ke-1945, UUD 1945, menjadi sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan gen lainnya. Konstitusi memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai dasar hukum tertinggi negara. Kedua, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Ketiga, menjamin hak-hak warga negara. Keempat, mengatur hubungan antara lembaga negara. Dan kelima, menjadi pedoman dalam mencapai tujuan nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk menjaga lingkungan tempat masyarakat hidup. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Krisis iklim adalah kondisi ketika perubahan iklim terjadi secara cepat dan menimbulkan dampak yang serius terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Penyebab utama krisis iklim adalah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas-gas ini berasal dari berbagai aktivitas manusia, seperti penggunaan kendaraan bermotor, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, industri, dan penebangan hutan. Ketika gas rumah kaca meningkat, panas matahari terperangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi menjadi lebih tinggi. Kondisi ini dikenal sebagai pemanasan global. Pemanasan global kemudian memicu berbagai perubahan pada sistem iklim dunia. Akibatnya,
cuaca menjadi semakin sulit diprediksi. Curah hujan berubah, suhu udara meningkat, dan berbagai bencana alam menjadi lebih sering terjadi. Indonesia sebagai negara kepulauan juga menghadapi dampak yang cukup besar. Naiknya permukaan laut mengancam wilayah pesisir. Perubahan musim mempengaruhi sektor pertanian. Sementara itu, meningkatnya suhu udara dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Krisis iklim juga berdampak pada ekonomi. Ketika banjir merusak jalan, jembatan, dan lahan pertanian, masyarakat mengalami kerugian yang tidak sedikit. Karena itu, krisis iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, dan pembangunan. Konstitusi dan krisis iklim memiliki hubungan yang sangat erat. Konstitusi menjadi dasar hukum yang memberikan kewenangan sekaligus tanggung jawab kepada negara untuk melindungi lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan pemerintahan, berbagai kebijakan lingkungan harus mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi. Negara tidak hanya bertugas mendorong pembangunan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak merusak lingkungan dan mengancam kehidupan generasi mendatang. Konstitusi mengandung nilai keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam menghadapi krisis iklim. Misalnya melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, perlindungan hutan, pengurangan pencemaran lingkungan, pengembangan energi terbarukan, dan berbagai program adaptasi perubahan iklim. Dengan demikian, konstitusi dapat dipahami sebagai fondasi hukum yang mendukung upaya perlindungan lingkungan dan penanganan krisis iklim. Meskipun berbagai kebijakan telah dibuat, upaya mengatasi krisis iklim masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Masih banyak aktivitas yang menyebabkan pencemaran, penebangan pohon secara sembarangan, dan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Tantangan lainnya adalah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Pemerintah harus mencari keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Selain itu, perubahan iklim merupakan masalah global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Dibutuhkan kerjasama antar negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi bumi secara bersama-sama. Pemerintah memiliki peran penting dalam membuat kebijakan dan peraturan yang mendukung perlindungan lingkungan. Pemerintah juga bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Namun pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat listrik dan air, menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, serta mendukung program-program pelestarian lingkungan. Mahasiswa dan generasi muda juga memiliki peran strategis sebagai agen perubahan melalui pendidikan, penelitian, kampanye lingkungan, dan berbagai kegiatan sosial. Generasi muda dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Konstitusi dan krisis iklim merupakan dua hal yang saling berkaitan. Konstitusi memberikan dasar hukum bagi negara untuk melindungi lingkungan hidup. Sedangkan krisis iklim menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi bersama. Keberhasilan dalam menghadapi krisis iklim tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antara negara dan warga negara, pembangunan dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Karena bumi yang kita nikmati hari ini adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi yang akan datang. Kita bergeser ke informasi lain, saudara. Perubahan iklim berdampak nyata pada kualitas hidup. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaan sampah yang belum optimal dan polusi udara yang kian memburuk. Kan ini menunjukkan bahwa ada sense penguatan jaminan itu dalam level konstitusi. Namun itu tidak begitu cukup. Karena kenapa saya bilang tidak begitu cukup? Karena kemudian kalau kita bandingkan dengan beberapa negara-negara yang lain, justru negara-negara lain itu secara eksplisit mengatakan tentang protection from the climate change. Jadi perlindungan terhadap perubahan iklim di dalam konstitusinya. Juga banyak yang putus sekolah. Ya kebanyakan mah lulus SD doang. Nah, kita juga gara-gara ekonomi, Mas. Umur 12. Ya. Putus sekolah di kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 SD. Iya. Ya sekarang ini nambah menurun gitu. Ya namanya faktor angin. Kita kayak dulu itu mas kan berapa hari alur besar lagi kan dapatnya kurang.
Makanya mungkin perlu juga kita memikirkan apakah kita perlu sejauh itu kemudian memberikan perlindungan perubahan iklim itu sendiri dengan menormakannya secara eksplisit atau secara tegas di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu menjadi catatan saya sih, mengapa kemudian mungkin tidak begitu banyak litigasi perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Sejauh ini kalau kita misalnya buka di websitenya MK ya, belum ada gitu yang memang benar-benar bicara tentang perubahan iklim itu sendiri. Sebelum mengakhiri pembahasan ini, ada satu hal penting yang perlu kita renungkan bersama. Seringkali kita menganggap bahwa krisis iklim adalah masalah yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Kita berpikir bahwa perubahan iklim hanya berkaitan dengan mencairnya es di kutub atau bencana besar yang terjadi di negara lain. Padahal kenyataannya, dampak krisis iklim sudah kita rasakan di sekitar kita. Ketika musim hujan datang tidak menentu, ketika suhu udara terasa semakin panas, ketika petani mengalami gagal panen karena cuaca yang berubah-ubah, atau ketika masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kemarau. Semua itu merupakan contoh dampak yang berkaitan dengan perubahan iklim. Karena itu, krisis iklim bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi lingkungan hidup. Krisis iklim adalah tanggung jawab bersama. Setiap orang memiliki peran dalam menjaga kelestarian lingkungan, sekecil apapun tindakan yang dilakukan. Konstitusi telah memberikan dasar hukum dan arah bagi negara untuk melindungi lingkungan hidup. Namun, keberhasilan berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah juga sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat. Sebagai warga negara, kita tidak hanya memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga memiliki kewajiban untuk ikut menjaga dan melestarikannya. Hak dan kewajiban tersebut harus berjalan secara seimbang. Bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, peran tersebut menjadi semakin penting. Mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kampanye lingkungan, maupun tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya menghadapi krisis iklim. Selain itu, perkembangan teknologi saat ini juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana edukasi untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kita perlu menyadari bahwa bumi yang kita tempati saat ini bukan hanya milik generasi sekarang, tetapi juga milik generasi yang akan datang. Oleh karena itu, setiap tindakan yang kita lakukan hari ini akan memberikan dampak bagi masa depan. Jika kita terus mengabaikan kerusakan lingkungan, maka generasi mendatang akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Sebaliknya, jika kita mulai melakukan perubahan dari sekarang, maka kita turut menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pembahasan mengenai konstitusi dan krisis iklim mengajarkan kepada kita bahwa pembangunan dan pelestarian lingkungan harus berjalan secara seimbang. Kemajuan ekonomi memang penting, tetapi perlindungan lingkungan juga tidak boleh diabaikan. Melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan berbagai pihak lainnya, kita dapat menghadapi krisis iklim dengan lebih baik. Dengan semangat tanggung jawab dan kepedulian bersama, kita dapat menjaga lingkungan hidup demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita mulai dari langkah-langkah sederhana, menghemat energi, mengurangi sampah plastik, menjaga kebersihan lingkungan, dan menanam pohon mungkin terlihat sebagai tindakan kecil. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama, tindakan tersebut akan memberikan dampak yang besar bagi keberlanjutan bumi kita. Semoga melalui pembahasan ini, kita semakin memahami pentingnya konstitusi sebagai dasar hukum negara dan semakin menyadari pentingnya peran kita dalam menjaga lingkungan hidup. Karena menjaga bumi bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang masa depan.